Ya, Jumat berkah. Meski keluar dari level psikologis 7.200, namun IHSG berhasil bertahan di zona hijau sejak pembukaan perdagangan pagi tadi. Pergerakan IHSG kalau kita lihat senada ya dengan bursa saham di kawasan Asia yang mayoritas juga menguat pada perdagangan hari ini, mengekor bursa Amerika Serikat yang ditutup di zona hijau pada penutupan perdagangan kemarin. Di mana dalam sepekan terakhir net buy asing di pasar reguler mencapai lebih dari 6 triliun. Kalau kita lihat pada hari ini IHSG berhasil ditutup menguat 0,48% di level 7.182. Dari segi sektoral, energi memimpin penguatan dengan penguatan 1,41%. Disusul perindustrian 0,82%, teknologi 0,45%. Sementara kesehatan justru terkoreksi paling dalam 1,86%, kemudian transportasi dan logistik 0,87%, bahan baku 0,36%. Kalau kita lihat sebetulnya ada optimisme dari pelaku pasar di Amerika Serikat yang cukup yakin nih bahwa efek pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral tidak akan banyak memukul perekonomian sebagaimana terlihat dari data pembukaan lapangan kerja yang masih positif. Ekonom memperkirakan ada 328.000 lapangan kerja baru di luar sektor pertanian pada bulan Mei, yang artinya masih akan tumbuh meski melambat dibandingkan dengan posisi April sebanyak 428.000. Dengan kata lain, pembukaan lapangan kerja baru masih terjadi meski tidak semasif pada bulan sebelumnya. Kita akan lihat seperti apa pergerakan bursa saham indeks futures Wall Street, di mana Dow Jones Futures hanya satu-satunya menguat meskipun tipis di 0,01%, sementara S&P Futures terkoreksi 0,16%, bahkan Nasdaq Futures terkoreksi lebih dalam di 0,40%. Kita beralih ke berikutnya, tekanan global berupa kenaikan harga energi pun diekspektasikan berkurang setelah OPEC Plus yang diikuti anggota OPEC dan produsen minyak di luar OPEC memutuskan untuk menaikkan produksi sebesar 648.000 barel per hari pada Juli dan juga Agustus mendatang, yang artinya mengakhiri pemangkasan produksi terbesar dalam sejarah imbas pandemi COVID-19. Sementara itu dari dalam negeri, pelaku pasar ini masih mencermati ya data inflasi yang diumumkan kemarin bulan Mei secara bulanan menunjukkan terjadi perlambatan, sementara secara tahunan terjadi penguatan. Selain itu, jika melihat data inflasi inti yang menjadi salah satu acuan Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan moneter karena mencerminkan daya beli masyarakat, realisasinya di bulan Mei tahun ini melandai menjadi 2,58% secara year on year dari posisi April di 2,6% secara year on year. Dengan kata lain, tekanan bagi Bank Indonesia untuk segera menaikkan suku bunga acuan menjadi lebih kecil, dan kalau kita lihat gitu ya dengan suku bunga acuan ditahan di rekor terendah 3,5%, maka momentum pertumbuhan ekonomi pun jadinya akan terbantu. Sementara itu untuk pekan depan, pelaku pasar akan mencermati rilis inflasi Amerika Serikat yang akan diumumkan Jumat 10 Juni waktu setempat. Dan tentunya data ini akan menjadi sinyal kemana arah kebijakan moneter Bank Sentral selanjutnya. Namun berdasarkan proyeksi Trading Economics, inflasi tahunan Amerika Serikat di bulan Mei masih tinggi di level 8,3%. Atau sebetulnya masih sama sih di bulan sebelumnya, yang artinya inflasi Amerika Serikat di bulan Mei ini sudah mulai melandai seiring dengan berbagai kebijakan moneter yang dilakukan The Fed, salah satunya kenaikan suku bunga acuan hingga 50 basis point. Dan kalau kita lihat tadi ya, pada hari ini sektor energi berhasil menjadi salah satu motor penggerak penguatan IHSG yang ditopang oleh melesatnya harga saham emiten batu bara. Seiring dengan berlanjutnya penguatan harga komoditas batu bara mendekati level psikologis $400 per ton. Secara keseluruhan harga batu bara bahkan sudah menguat 6,7% dalam sepekan secara point to point. Nah, membaranya harga batu bara tidak terlepas nih dari proyeksi akan meningkatnya permintaan impor dari India serta sentimen positif atas dibukanya kembali perekonomian Shanghai yang merupakan pusat bisnis China setelah lockdown 2 bulan. Nah, kabar terbaru, pemerintah India telah memberikan ultimatum kepada produsen India untuk segera meningkatkan pemesanan impor batu bara. Karena negara Bollywood ini terancam gelap gulita akibat krisis listrik dan seretnya pasokan batu bara. Selain itu, Inggris juga membuka opsi untuk mengoperasikan pembangkit listrik batu bara selama musim dingin di tahun ini. Sehingga permintaan batu bara dari Inggris diperkirakan juga akan mengalami peningkatan. Kalau kita lihat pada hari ini saham-saham energi tampaknya begitu bergeliat gitu ya dengan adanya berbagai sentimen.
PTBA atau Bukit Asam ini menguat 1,76%, kemudian Indika Energi 1,02%. Adaro Energi bahkan melenggang hingga lebih dari 6%, kemudian Adaro Minerals Indonesia terapresiasi 0,94%, Bayan Resources menguat 0,60% dan Harum Energi terapresiasi hingga 4,76%. Selanjutnya, kalau kita lihat juga tadi di awal secara sektoral, berlanjutnya penguatan di sektor teknologi pada hari ini salah satunya didorong oleh euforia penguatan saham GoTo, Gojek Tokopedia yang masih terus berlanjut. Hal ini seiring dengan kabar saham GoTo yang bakal masuk ke 3 indeks sekaligus mulai 8 Juni mendatang, yaitu indeks IDX30, Alki45, dan juga IDX80 setelah melakukan evaluasi Fast Entry Index. Tadi pungkiri, bobot saham GoTo ini memang cukup besar yang turut mempengaruhi gerak IHSG. Market GoTo saja kalau kita lihat itu sebesar 400 triliun atau terbesar keempat di bursa saham tanah air, mengalahkan saham Bank Mandiri dan juga Astra Internasional. Namun di tengah pesta saham GoTo, investor perlu memperhatikan fundamental GoTo juga ya. Karena kalau mengutip Bloomberg nih, dari sisi kinerja keuangan, kerugian GoTo diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2024 mencapai 24 triliun rupiah. Yang artinya GoTo ini masih membutuhkan banyak modal untuk bisa menutup kerugiannya sampai tahun 2024 karena defisiensi modal akan terus terjadi. Kita lihat dulu seperti apa pergerakan saham teknologi pada hari ini. Berbeda dengan GoTo, Bukalapak justru terkoreksi 0,65% di saat GoTo Gojek Tokopedia melanjutkan penguatannya. Kalau kemarin penguatannya sampai 13%, hari ini GoTo menguat hingga 4,07% di level 358 atau bahkan di atas harga IPO-nya. Nah, selanjutnya kita akan lihat seperti apa sih pergerakan IHSG secara teknikal pada perdagangan hari ini. Ya, secara teknikal terbentuk golden cross pada perdagangan 27 Mei dan menembus moving average 20 yang berwarna kuning dan MA50-nya yang berwarna ungu ini. Selain itu kalau kita lihat juga pergerakan IHSG ini sebenarnya sudah menutup gap nih yang terjadi di tanggal 9 Mei dan juga 10 Mei. Kalau kita flashback sedikit ya, saat itu pergerakan IHSG sempat gonjang-ganjing pasca libur lebaran karena saat itu investor baru mencermati nih kenaikan suku bunga acuan The Fed hingga 50 basis point. Nah, artinya momentum penguatan IHSG ini nampaknya akan berlanjut usai momentum downtrend-nya ini sudah dipatahkan dan juga telah menutup 2 kali gap nih di sini yang terjadi pada awal bulan Mei lalu. Sementara itu, kalau kita menggunakan indikator stokastik, saat ini IHSG sebetulnya sudah memasuki wilayah overbought di kisaran 98,99 yang artinya peluang IHSG untuk melanjutkan penguatannya ini menjadi terbatas, bahkan tidak menutup kemungkinan indeks bisa berbalik arah. Meski demikian, kita juga perlu menunggu konfirmasi lagi apakah penguatan ini akan tetap berlanjut pekan depan atau justru akan terkonsolidasi terlebih dahulu. Mengingat di pekan depan akan ada rilis inflasi Amerika Serikat pada bulan Mei. Demikian, kembali ke Syarifah Rahma.